Alhamdulillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala hadzal nabiyyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah subuh Masjid Baitur Rahim yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semua. Sampai detik ini Allah masih berikan kepada kita nikmatnya yang sangat luar biasa, yakni Allah kembalikan ruh kita ke dalam jasad kita sehingga kita bisa bangun kembali di pagi hari ini dengan izinnya. Maka sudah sepantasnya untuk senantiasa kita mensyukuri akan nikmat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan satu kewajiban kita, yakni sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sampai saat ini Allah terima sebagai amal sholeh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan amanah ini dengan sempurna kepada kita semua. Maka mari kita cukupkan hanya kepadanya untuk kita mempelajarinya, baik sebagai individu, sebagai kepala rumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, dan berbangsa dan bernegara. Dengan iringan doa Rasulullah SAW atas kita semua, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari mereka. Mudah-mudahan keberkahan di pagi hari ini senantiasa meliputi kita semua. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam kesempatan ini kita doakan dalam rangka menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari ini kita akan membacakan beberapa hadis tentang sujud syukur ketika mendapatkan nikmat dan terhindar dari malapetaka. Jadi ada satu tuntunan Rasul kita Muhammad SAW, dan ini menjadi amalannya dan amalan para sahabat. Ketika mereka mendapatkan karunia, kenikmatan ataupun terhindar dari malapetaka, maka mereka sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu bukti bahwasanya kita ini tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mensyukuri apa-apa yang Allah berikan kepada kita semua. Dalam sebuah suasana pernah bersabda Rasulullah, sungguh sangat aneh perkara para orang mukmin ini. Ketika mereka itu diberikan nikmat, maka mereka bersyukur. Tapi begitu mereka diberikan musibah, mereka senantiasa bersabar. Itulah keadaan kita. Hadits Rasulullah Al-Baghawi menyebutkan dalam syarh sunannya, sujud syukur disunnahkan
saat mendapatkan nikmat yang diharapkan atau terhindar dari musibah yang dikhawatirkan. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad, di antara tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ialah melakukan sujud syukur ketika mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. An-Nawawi menyebutkan, ketahuilah disunnahkan bagi siapa saja yang mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah untuk melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur, lalu memujinya dan menyanjungnya karena semua itu berasal darinya. Ini adalah beberapa perkataan para ulama-ulama kita tentang bahwasanya sujud syukur itu merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, dan juga ini diamalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Maka daripada itu mari kita senantiasa untuk meneladaninya ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita ketika terhindar daripada musibah yang terjadi pada kita, terhindar dari musibah tersebut, kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perbuatan Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW mendapatkan kebaikan-kebaikan, maka Rasulullah SAW pun bersujud. Dari Abu Bakrah radhiyallahu an, dia berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yasurruhu kharra sajidan. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima sesuatu yang menggembirakan, beliau langsung sujud syukur. Jadi Rasulullah SAW ketika mendapatkan kebaikan-kebaikan, maka dia langsung sujud syukur. Hadiratullah, insyaallah hal yang seperti ini Allah berkata kebaikan-kebaikan, maka jangan lupa kita untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan umur yang panjang, kan kebaikan juga baik. Mudah-mudahan kita memiliki umur panjang, wa hasuna amalu, dan kebaikan dan amal-amal kita semakin baik. Sebaik-baik manusia itu umurnya panjang dan dia baik amal-amalnya. Hadirin Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis ini dihasankan dengan hadis-hadis lain yang memperkuat. Imam At-Tirmidzi menghasankan hadis ini. Jadi hadis ini adalah hadis yang dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, dia berkata, sajadan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa aqala sujud summa rafa'a ra'sahu wa qala inna Jibril alaihi salam atani fabasyarani fasajadtu lillahi syukran. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud dan memperlama sujudnya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Setelah selesai beliau berkata, Jibril alaihissalam baru saja mendatangiku, kemudian memberiku kabar gembira. Karena itulah aku bersujud pada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur. Ada hadis lain dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, beliau mengatakan juga demikian perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat melihat Rasulullah SAW seperti itu. Tiba-tiba Rasulullah SAW sujud. Kenapa? Karena ada Jibril datang pada beliau memberikan kabar gembira. Kemudian Rasulullah SAW sujud. Kemudian dikatakan, kenapa ya Rasulullah SAW tadi tidak ada Jibril? Ya. Jibril alaihissalam datang kepada beliau dan diberikan kabar gembira kepada aku. Maka aku sujud. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis-hadis ini kita bisa melihat bahwasanya sujud syukur itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seperti ini pun juga diikuti oleh para sahabat-sahabat yang lain. Jadi perilaku Rasulullah yang seperti ini pun juga dilakukan oleh para sahabat-sahabat lain. Ketika para sahabat lain pun juga mendapatkan hal-hal yang seperti itu, terhindar dari musibah atau mendapatkan kebaikan-kebaikan, maka mereka pun sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang disampaikan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu an tentang kisah taubatnya. Dia berkata, aku mendengar suara teriakan dari atas gunung. Wahai Ka'ab bin Malik, berbahagialah engkau karena mendapatkan ampunan dari Allah.
Ka'ab melanjutkan, kemudian aku pun langsung bersujud. Ini Ka'ab bin Malik demikian pula ketika dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dia pun langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Zadul Ma'adnya tentang faidah dari kisah Ka'ab. Sujudnya Ka'ab ketika mendengar kabar berita gembira adalah dalil bahwasanya hal itu merupakan perilaku para sahabat, yaitu melakukan sujud syukur ketika mendapatkan nikmat dan terhindar dari musibah. Hadirin Rasulullah, ini merupakan sunnah Rasul dan para sahabat pun melakukan hal-hal yang seperti itu. Maka mari kita juga demikian, ketika kita mendapatkan hal-hal yang baik pada diri kita, hendaklah kita mensyukuri akan nikmat-nikmat tersebut. Karena terlalu banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita lupakan, sehingga kita lalai dengan untuk mensyukuri akan nikmat-nikmat tersebut. Dari hal-hal yang kecil seperti inilah mari kita sama-sama untuk senantiasa melazimkan untuk menghidupkan kembali sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita ketika sujud, maka mereka mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Jadi salah satu daripada doa ketika sujud itu Subhana Rabbiyal A'la. Sujud Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Hadirin Allah, ini adalah sekali lagi inilah sunnah Rasul kita, dan sunnah ini terus dilakukan oleh para sahabat, dan mudah-mudahan kita pun bisa melakukan sunnah yang satu ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maafkan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad. Lebih dan kurang mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.